Penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri telah memeriksa terhadap 3 orang sebagai bendahara dari Madrasah Al Zaitun, yaitu Saudara SM, Saudara M, dan Saudara NH. Iya, dugaan keras tindak pidana pencucian uangnya sangat keras ini ya, karena tindak pidana pencucian uang itu kan kata kuncinya adalah mencurigakan ya. Ada terutama rekening yang transaksi unusual, mencurigakan, suspicious transaction, dan di sini malah ada lagi yaitu bahwa ada seseorang atau beberapa orang memiliki rekening lebih dari 256 yang waktu itu ya disampaikan gitu ya. Nah, itu kan sangat-sangat tidak biasa. Jadi sebetulnya ya, tapi emang ini agak aneh ya. Biasanya kan mereka tuh paling-paling 6 rekening, 7 rekening gitu ya. Ini banyak sekali. Anehnya banknya kok nggak curiga itu. Aneh sekali ini. Jadi bank itu jangan terpatok juga bahwa yang namanya mencurigakan itu hanya misalnya transaksi yang dipecah-pecah, kemudian transaksi masuk dan keluar gitu ya. Dan jumlahnya tidak sesuai dengan profil. Nah, sekarang ternyata ada modus seperti ini. Nah, ini kok sampai tidak curiga ya. Jangan hanya menanyakan bahwa apakah ada larangan seseorang mempunyai rekening banyak gitu. Ya bukan masalah itu kan. Itu justru harus men-trigger bank untuk curiga gitu. Mencurigakan dan bank itu lapor kepada PPATK sehingga tidak terjadi sampai sekian triliun ini dan sekarang kan menimbulkan masalah besar kan, apalagi ini berkaitan dengan pondok pesantren, dunia pendidikan, dan kemudian banyak aset-aset, dan kemudian ini kita sampai pada ada dugaan tindak pidana pencucian uang. Sementara tindak pidana pencucian uang itu memerlukan tindak pidana asal gitu ya. Dan memang kali ini berbeda ya. Artinya apa yang berbedanya, Bu? Berbedanya gini, biasanya tuh kan kalau ada korupsi cari dong tindak pidana pencucian uangnya, ini korupsi uangnya kemana kan gitu ya. Ya, betul. Tidak. Nah ini memang ini tonggak bersejarahnya rezim anti pencucian uang memang di sini adalah ketika kita tidak tahu ada tindak pidana asal apa, tetapi tindak pidana asal itu terungkap ketika ada hal-hal yang mencurigakan berkaitan dengan TPPU. Jadi ada indikator TPPU, yaitu ya dikatakan bahwa menguap tindak pidana asal ini bukan dari undang-undang tindak pidana asalnya, misalnya dana bos berarti kan korupsi ya kalau tidak benar. Jadi misalnya dalam hal dana bos menguap, apakah dana bos ini dikorupsi apa tidak kita nggak tahu tadinya kan, tapi akan terkuak ketika kita justru dugaannya dari TPPU, dugaan TPPU nanti menurun. Langsung naik ke belakang gitu ya. Maka dikatakan bahwa dengan munculnya International Anti Money Laundering Legal Regime itu melahirkan suatu pola pikir paradigma dalam hal mengungkap kejahatan asal tidak lagi dari hulu tapi dari hilir, yaitu aliran dananya itu kemana, nanti kita akan mendapatkan oh ini ternyata dari hasil kejahatan ini. Pimpinan dari NIKW 9 sepengetahuan Pak Din siapa sih? Pak Abu Ma'arik waktu itu, alias Abu Toto ya, Pak Panji Gumilang aliasnya. Itu pada saat itu belum ada Al Zaitun ya Pak? Belum ada. Terus setelah bergabung, apa yang diperintahkan ke Pak Din? Pertama, saya harus terus membersihkan diri lewat kegiatan yang namanya tazkiyah. Tazkiyah itu pembersihan. Dan saya harus merekrut orang-orang untuk bisa bergabung di NI. Kami juga punya tugas untuk menggalang dana. Ya, karena perintah Al-Quran kan amwal wa anfus, kita berkurban itu. Jadi harta kita berkurban, anfus jiwa kita juga kita berkurban. Yang Pak Din tahu sampai sebesar apa sih dana yang sudah dikumpulkan pemasukan Al Zaitun setiap bulannya mungkin pada saat itu? Kalau hitung-hitungan global ya, itu kan pimpinan yang tahu ya. Kalau kami waktu itu ketika di daerah bahkan ada yang per bulan itu sampai 5 miliar. Tahun itu, waktu itu. Setelah dapat nih 5 miliar gitu ya terkumpul, kemana Pak setelah itu? Apa ya langsung ketemu dan diberikan langsung ke pimpinan, imam, presiden, Panji Gumilang gitu pada saat itu apa? Tidak, kita lewat jasa perbankan. Tapi rekeningnya adalah rekening Abu Ma'arik waktu itu. Abu Ma'arik itu ya Samsul Alam
ya Bu Toto, ya Panji Gumilang, itu orang yang sama-sama. Tapi pernah menjalin komunikasi sama Pak Panji secara langsung? Kalau komunikasi langsung, kita ya acara-acara tertentu ketika kita diundang ke Mahat Al-Zaitun. Itu berarti langsung Pak Panjinya yang Iya. memberikan pembekalan secara Iya. langsung. Iya. Apa yang diberikan pada saat itu? Biasanya penguatan akidah, dan dia menyampaikan program-program yang membuat kami optimis gitulah. Misalnya kita sudah memiliki sekian ratus hektar ya untuk kegiatan ini, termasuk rencana pendirian Al-Zaitun waktu itu. 3 bendahara Madrasah Al-Zaitun diperiksa Bareskrim Polri guna mengusut kasus dugaan penggelapan dana dan korupsi yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Lebih lanjut, Wisnu mengatakan pihaknya juga telah menjadwalkan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi dari anggota dan pengurus yayasan serta pihak madrasah terkait dugaan korupsi dana BOS. Sebelumnya, Bareskrim Polri mengaku tengah berkoordinasi dengan Kejagung terkait pemblokiran sejumlah rekening milik Panji Gumilang. Wisnu Hermawan mengatakan, nantinya rekening yang telah dibekukan itu akan disertakan sebagai barang bukti kepada jaksa penuntut umum saat persidangan nanti. Untuk kasus penistaan agama, Kejagung telah menyiapkan 15 jaksa yang akan menuntut Panji Gumilang di persidangan nanti. Di samping itu, posisi Panji Gumilang untuk menjadi tersangka kasus pencucian uang juga akan semakin kuat dengan adanya bukti yang didapat, termasuk dari Bendahara Al-Zaitun. Kemudian untuk kasus perkembangan terkait Al-Zaitun Saudara PG, untuk kasus TPPU-nya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri telah memeriksa terhadap 3 orang sebagai bendahara dari Madrasah Al-Zaitun, yaitu Saudara SM, Saudara M, dan Saudara NH. Kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap 1 orang sebagai anggota pembina yayasan, yaitu Saudara AH. Pemeriksaan ini telah dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2023, berarti kemarin ya. Di 23 Agustus 2023 telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 orang saksi. Selanjutnya akan dilakukan pemanggilan kepada saksi, beberapa saksi lagi yang berasal dari anggota yayasan dan pengurus yayasan, serta melakukan pendalaman pihak madrasah terkait penyalahgunaan dana BOS. Itu aja update Saudara PG terkait dengan kasus baik penistaan agama, penodaan agama maupun tindak pidana pencucian uangnya.